صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بجاه سيدنا محمد سيدنا الفاتح سيدنا الخاتم. اللهم افتح صدورنا وطهر قلوبنا واملأه باليقين واملأه بالذكر واملأه بالشوق إلى لقائك آمين يا رب العالمين. Para umara dan ulama yang saya cintai, saya hormati, Pak Camat, Pak Kades, para kiai, para tuan guru, pengurus masjid, semoga Allah memberkahi antum semua. Dan lebih khusus lagi jamaah yang sudah nunggu dari jam berapa? Asar. Allah, mohon maaf. Iya, yang baru nyebrang dari laut tadi ya. Berhadapan dengan ombak, Masya Allah. Ya. Kok hari ini ombaknya luar biasa itu. Ternyata mau jumpa orang Sukarara, kecamatan Sakra Barat, bukan Gaza Barat ya. Kita doakan negeri kita supaya Allah amankan selalu. Kalau negeri tidak aman, bagaimana mau ibadah? Bagaimana mau buat tabligh akbar? Mau tabligh akbar dur di atas. Maka kita mesti prihatin saudara kita di Palestina, di Sudan, di Mali, di Libya, di mana-mana ya. Dan negeri paling santai, negeri paling aman hari ini negeri kita. Alhamdulillah. Jangan mau diadu domba. Ada orang yang adu domba kita atas nama agama, didik dia, bimbing dia, kalau tidak laporkan dia. Ada yang bawa-bawa politik, bubarkan politiknya. Karena beragama itu menambah saudara, bukan menambah permusuhan. Politik itu bangun negara, bukan menghancurkan negara. Insya Allah negeri ini Allah jaga. Saya tidak tahu sampai kapan negara kita bertahan, tapi kita berdoa selama orang-orang yang mengkaji Allah, yang membahas tentang cinta Rasulullah masih hidup, maka negeri ini akan kita pertahankan. Amin ya Rabbal. Ini hadiah dari para wali, para kiai, para ulama, bahkan mereka mengganti sila pertama dengan lafaz yang lebih umum menjadi ketuhanan yang Maha Esa supaya negara ini utuh. Karena kalau orang bahas hanya hukum fikih dan syariat, orang suka bertengkar. Semakin tinggi ilmunya, semakin dia menyatu. Jadi ini aneh juga nih, orang jauh dari Jakarta pembahasannya syariat, tarekat, hakikat ma'rifat. Kirain orang Jakarta aja yang bahas begitu ya. Orang Lombok, Kampung Sasak ini lebih ngeri lagi ternyata. Saya dengar tidak jauh dari sini ada makbarah Syekh Siddiq ya. Ada Syekh Ali. Syekh Siddiq dengan Qadiriyah Naqsyabandiyahnya, Syekh Ali dengan Naqsyabandiyahnya. Saya yakin berkat pertemuan beliau-beliau itu, saudara-saudari hari ini hadir karena pengaruh doa-doa mereka. Pengaruh dari ajaran-ajaran mereka. Semoga Allah Ta'ala kekalkan ilmu itu di kolbu kita. Amin. Allah berfirman dalam surat Yasin yang kita hafal semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa an ya'buduni, terusin, wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Enggak orang Lombok kalau enggak hafal Yasin. Ya. Kalau Yasin enggak hafal dicurigai dia Lomboknya Lombok coret. Wa an ya'buduni, dan bahwa u'buduni, terjemahan syariatnya, solatlah kamu.
sembahlah kamu kepada aku, sembalun, sembahlah aku. Ini bukan cocok logi, Pak. Saya juga meneliti bahasa Sasak. Dulu kita meneliti bahasa Jawa kuno, bahasa Melayu kuno, dapatlah sitik-sitik. Kolil-kolil dapatlah ya. Ani abuduni. Jadi ada seorang wali, dia menjelaskan itu dan dapat ilham di tempat itu, maka dia sebut nama tempatnya Sembah Ulun. Sembahlah aku, sembalun. Terjemahan syariatnya apa? Sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, solatlah 5 waktu. Itu terjemahan versi syariat. Maukah saudara-saudara ini kepala tunduk kepada yang tidak dikenal? Mau gak? Itu orang bodoh. Yang menundukkan kepala kepada yang dia tidak kenali, itu jahilun murakkab, orang bodoh sebodoh-bodohnya. Maka Sayyidina Ali ditanya, "Ya Ali, hal arafta rabbak?" Wahai Ali, apakah engkau kenal Tuhanmu? Apa jawaban beliau? La a'budu syai'an la arifuh wa la usyahiduh. Aku tidak akan menyembah sesuatu yang tidak aku kenal dan tidak aku pandang. Maka ditanya oleh muridnya ini, "Oh, berarti kau memandangnya?" Ya. Aku menyembah yang aku pandang, bukan yang aku tidak pandang. Inilah yang kita lafazkan pada syahadat, asyhadu, aku bersaksi. Saksi syariat dengan mata jasad, saksi hakikat dengan mata basirah, saksi ma'rifat dengan mata sarirah. Bagaimana dengan thariqah? Kita tinggalkan sebentar. Thariqah itu urusan wirid-wirid, kholwat-kholwat, suluk-suluk, zuhud, kurangi makan bernyawa, banyak-banyak puasa, banyak-banyak begadang, berzikir. Itu thariqah. Thariqah itu banyak. Tapi Allah mengatakan, wa an ya'buduni hadza siratun, bahwa jalan kepadaku ini sirati satu saja. Jalan apa? Jalan yang menggabungkan ubudiyah, yang di situ ada hukum syariat, ada hukum tarekat, ada hukum hakikat, ada hukum ma'rifat. Walaupun tarekatnya banyak, mazhabnya beragam. Lalu apa yang disebut salat tariqah? Salat tariqah itu sebelum salat, karena Rasulullah mengajarkan, ini tariqah diajarkan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau memandangku salat. Ada yang jumpa Rasul? Enggak. Jumpa sahabat? Jumpa tabi'in? Jumpa Imam Syafi'i? Enggak. Jumpa Syekh Siddiq? Ada yang jumpa? 1, 2. Jumpa Syekh Ali? Tak. Jumpa siapa? Guru ngaji. Jumpa guru mursyid. Guru ngambil dari gurunya, ngambil dari gurunya, ngambil guru-gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Maka yang dimaksud beliau, solatlah kamu sebagaimana engkau memandang gurumu solat. Itu solat tariqah. Disebut dengan rabitatul syekh, rabitatul mursyid, mengikatkan pandangan khayali, pandangan imajinasi kepada guru. Maka sebelum sholat, hadirkan dulu ilmu yang diajarkan guru, gerakannya guru, cara guru mengangkat tangan, cara guru menatap ke kiblat, cara guru berdiri tegak, berdiri betul. Itu namanya sholat secara tarekat. Sudah punya guru? Baru guru syariat? Mesti ambil guru tarekat. Ambil guru
yang mengajarkan zikir qalbu, lalu kita bisa mengenang dia sebelum sholat. Tes, mana yang lebih sahih? Ini, meledak nanti nih. Oke, coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi siapa yang mengajarkan sholat tarekat? Rasulullah sendiri. Bukan buatan sufi, bukan buatan mursyid, bukan buatan Imam Bahuddin Naqsyabandi, bukan buatan Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan buatan Syekh Saman Abul Hasan Syazili, bukan. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni sholli, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Salatlah engkau, caranya bagaimana? Sebagaimana engkau lihat aku salat. Jika Tuhan tidak lihat Nabi salat, lihatlah gurunya salat. Jadi apa jaminan salat kita caranya, thariqatnya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita punya guru, bukan punya buku. Tidak cukup punya buku. Di Mekah, orang-orang Lombok menceritakan kepada saya yang sudah tua-tua, bukannya Saulatiyah itu Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Sufiyah bermazhab Hanafi. Orang Lombok banyak ngaji di situ. Guru saya ada orang Lombok ngaji di Saulatiyah Mekah. Ketika orang-orang Wahabi memaksakan ajaran Wahabi diajarkan di Saulatiyah, mereka gantilah kitabnya, tapi hanya covernya isinya masih akidah Ahlus Sunnah wal, ketahuan juga diganti lagi lah kitabnya. Jadi kalau kita hanya belajar lewat buku, covernya bisa menipu, cetakannya boleh salah, tapi kau belajar lewat guru, guru punya ruh, punya nyawa. Ruh nyawa itulah yang menyambung rasa kepada nyawa gurunya, nyawa gurunya terus sampai kepada nyawa ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah punya guru, mursyid, punya mursyid, wajib punya, wajib punya, karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, perintah dari ring satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tawar menawar, wajib punya guru, tidak cukup lihat di YouTube. Apalagi orang hari ini mengatakan tidak usah ikut guru, langsung saya sunnah Nabi. Itu orang jahilun murakkab. Bagaimana engkau mengenal sunnah Nabi kalau tidak berguru? Ternyata maksudnya jangan berguru ke orang Lombok, berguru kepadaku saja. Gitu maksud dia ya. Jadi nggak boleh berguru ke Syekh Tuan Abdul Majid, Tuan Siddiq, Syekh Ali, nggak boleh, ke kami saja ya. Nauzubillah summa ya. Itu sholat secara tarekat. Ini langsung aja nih ya, karena waktunya sudah jam 5. Tambah sore, tambah syahdu. Sholat secara hakikat, apa itu hakikat? Hakikat itu puncak paham, inti dari beramal. Apa paham orang lagi sholat? Pahamnya dibagi dua, dari sisi kehambaan, dari sisi keilahian, ketuhanan. Wa an ya'buduni, dan hendaklah engkau mengenal dirimu sebagai hamba dan mengenal yang disembah, bahwa dialah yang mengadakan wujudmu. Sebatas paham itu cukup. Bahwa nur kekasihnya Sayyidina Muhammad mengalir di sekujur tubuhmu, di seluruh jiwa dan qalbumu. Paham masuk, itu salat hakikat. Maka tiada gerakmu, tiada rukukmu, tiada sujudmu kecuali lillahi rabbil alamin, milik Allah semata. Maka ketika kita baca wajjahtu iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku hadapkan wajahku, wajah zahir kepada kiblat, wajah batin kepada Tuhan yang menyuruh kita menghormati kiblat.
Siapa dia? Fataras samawati wal ard, yang memfitrahkan langit dan bumi. Memfitrahkan di situ artinya yang menciptakan, memutar, menggerakkan langit dan bumi. Itu solat secara hakikat. Maka mesti dilafazkan, solatku, rukukku, sujudku milik Allah, untuk Allah. Itu namanya solat secara hakikat. Gampang toh? Siapa bilang ngaji hakikat susah? Mudah. Cuma orang saja yang sok-sok mempersulit. Sulit karena emang belum merasakan. Orang yang sudah merasakan mudah sekali. Rasa menikah nikmat gak? Nikmat. Pahitnya ada juga. Rasa nikah nikmat. Tapi kalau orang belum merasakan, menceritakan nikah, mutar-mutar dia, ya, di dalam kitab Minhaj, di dalam kitab Tuhfah, dalam kitab 1000 kitab kita baca tentang nikah. Kalau belum menikah tidak tahu hakikat nikah. Inilah nestapa orang baca kitab terhijab oleh kitabnya. Dia kira kitab menghantarkan kepada hakikat. Inilah hijab orang belajar kitab. Ilmu bukan mendekatkan kepada Allah, malah menghalangi dia kepada Allah. Seharusnya ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa Al-Imam Abu Bakar Al-Bannani dalam kitab Bughyatul Murid, tarikat D5, Qadiriyah, Syaziliyah, Naqsyabandiyah, dan tarikat-tarikat yang lain, apa kata dia? Di ujung kitab dia mengatakan, sebelum engkau baca kitab yang di dalam dulu, karena semua kitab yang ada di dunia berasal dari kitab yang ada di kolbu guru penulisnya. Orang kalau nulis buku, nulis skripsi, nulis tesis, disertasi, nulis risalah, itu langsung ditulis atau dipikirkan dulu di pikirannya. Kalau para sufi, dia rasakan dulu dalam zauq kolbunya. Itulah kitab kolbu, baru diturunkan dalam kalam. Ceramah ini pun sebuah kitab. Saya baru tahu judulnya pas mau turun. Kata Umi, tahu nggak kamu apa tema hari ini? Nggak tahu. Temanya apa? Kasihlah flyernya. Ganteng juga orang di situ ya. Allahumma sholli ala Sayyidina. Akhirnya kalau orang sudah faham kitab yang sebenarnya, apa kata Allah? Iqra kitabak. Secara tafsir, iqra kitabak, bacalah laporan amalmu nanti di akhirat. Tafsir bil ma'thur, dengan riwayat. Tapi tafsir bil isyari, apa kata imam kita? Bacalah kitab yang ada di kolbumu. Setiap kita zikir, kita sedang menulis kitab. Setiap kita berbuat amal baik, kita sedang menulis kitab. Setiap kita berbuat buruk, kita sedang menulis kitab. Kitab mana yang Tuhan tulis? Kitab mana yang Bapak Ibu tulis? Itulah nanti yang keluar. Tidak mungkin orang menulis kitab di kolbunya, kitabnya hitam, keluarnya putih. Tidak mungkin. Dan para ahli tariqah menulis kitab asma di kolbunya, disebut nama Allah, la ilaha illallahu Allah. Makanya orang syariat tidak suka. Orang syariat bid'ahkan zikir Allah, Allahu Allah. Padahal di kitab syariat ada yang membolehkannya. Kalau ngomong syariat banyak debatnya, ya, banyak debatnya. Panjang perdebatannya. Sudah berapa sholat itu? Sholat syariat sudah. Syariat ikut ajaran Nabi Muhammad SAW yang zahir. Namanya hukum fikih. Tarekat tadi sudah. Tarekat sudah apa? Menirukan gerak Nabi. Karena kita tidak jumpa Nabi, tirukan geraknya guru. Ketika membayangkan guru, akan tembus sampai membayangkan Rasulullah SAW. Disebut di dalam tariqah namanya Rabithah. Awalnya Rabithatus Syekh
rabitah kepada Tuan Syekh, nanti ujungnya rabitatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhubung kalbu hamba kepada kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sudah sampai di situ, barulah dia sampai di puncak tariqah. Jika belum, nanti dia dapat ijazah hanya dari gurunya. Tapi jika kalbunya tembus sampai ke Rasulullah, Rasulullah yang ngajarkan dia zikir langsung. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, salah satu ulama ahli hadis. Apa kata dia? Awalnya aku diajarkan Syekhu Fulan bin Fulan. Lalu karena berkat menghubungkan hati kepada Tuan Syekh, aku dipertemukan dengan Nabi Allah Khadir Balia bin Mulkan yang kita sebut Nabi Khidir. Ditalkinlah beliau zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ada yang mengamalkan itu di sini? Coba ikuti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dia ulang 3 kali sebagaimana Nabi Khidir membacanya 3 kali. Dia amalkanlah beberapa waktu karena dia tasdik, taslim, tasdik membenarkan, taslim menerima bulat-bulat. Dia dihantarkan langsung, rohaninya dijumpakan dengan rohani Rasulullah. Rasulullah jasadnya sudah wafat, tapi rohani masih hidup. Karena ruh tidak pernah mati. Yang merasakan mati nafs, jiwa, sedangkan ruh tidak pernah mati. Kata beliau Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahul Khadir alaihi salam. Lalu aku diperjumpakan dengan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya Nabi Khidir. Falaqqanani misla malaqqananil Khadir alaihi salam. Lalu beliau baginda mentalkinkan, membimbing aku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamha, setiap detik, setiap kejap waktu, setiap gerak waktu, wa nafasin, setiap nafas, sebanyak ilmu Allah. Kalau kita baca itu setara dengan baca tahlil sealam semesta secara hakikat. Secara apa? Hakikat itu paham. Jadi talqin yang diajarkan Nabi Muhammad secara rohani, Nabi Khidir rohani kepada Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, namanya talqin tauhid la ilaha illallah hakikat, karena isinya faham. Namun ketika diajarkan ke murid, murid beliau masih oke, murid berikutnya masih oke, generasi keempat, kelima, keenam turun derajat dari hakikat kepada tarekat. Akhirnya murid hanya sibuk mengulang-ulang dengan lisannya, fahamnya hilang. Padahal pahamnya, aku zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sepanjang waktu, sebanyak ilmu Allah, setiap nafas naik dan turun. Itulah paham yang dipakai. Walaupun pikiran kita lalai, dada ini dipenuhi oleh masalah, kalbu kita banyak dosa dan noda. Kalau paham ini dibawa, sebelum mati Allah akan zahirkan paham. Orang mati, orang sakaratul maut, yang Allah keluarkan sebelum dia sakarat adalah hakikat yang dia pegang. Makanya ilmu hakikat di negeri Banjar disebut dengan ilmu kesempurnaan atau ilmu menjelang mati, ilmu cara mati. Saya tidak tahu orang Lombok sebut apa. Sama lah ya. Kalau kami sebut ilmu mengenal diri, sama ilmu ketuhanan, begitu kata Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi sebelum kita meninggal, syariat sudah nggak bisa lagi dipakai, orang sudah sekarat. Tarekat zikir-zikir sudah nggak jalan. Apa yang keluar? Paham. Maka ada yang salah paham, tidak usah syariat, tidak usah hakikat, tidak usah tarekat. Paham saja, karena nanti sebelum mati yang penting. Itu namanya salah paham.
Namanya apa? Salah faham. Saya mau tanya, manakah yang lebih paham? Orang yang hari ini merasa berpaham itu lalu meninggalkan syariat, atau Rasulullah yang turun hakikat ma'rifat dari beliau? Mana yang lebih paham? Rasulullah sudah jumpa pemilik alam semesta, bahkan tidak pernah lepas pandang batinnya kepada Allah. Jika di Quran disebutkan untuk asbabul wurudnya, ketika orang tidak tahu arah kiblat, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau menatap di situ wajah Allah. Pandangan hakikatnya ada di kalbu Nabi. Apa kata Nabi? Ya, kemanapun dia memandang, apa yang di dalam Nabi, bukan kata Nabi. Apapun yang beliau pandang, beliau menatap wajah Allah. Tidak mesti sholatnya tidak tahu arah kiblat. Tapi wajah Allah itu tidak dapat ditatap kecuali melalui wajah Rasulullah SAW. Maka yang mengajarkan hakikat tidak melalui syariat Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya tertolak, matinya mati zindik. Ini saksi. Saya saksi, saya belajar hakikat bertahun-tahun. Ya, kawan saya tidak mau sholat, Pak. Tidak mau bersyariat. Apa kata dia? Untuk apa kau sholat? Tuhan sudah dalam dirimu. Yang satu lagi tidak, dia cuma diam. Dia tidak sholat tapi dia diam. Dia sudah mabuk melihat memandang dirinya kecil tiada di hadapan Allah. Yang satu, yang pertama ini mengingkari syariat. Yang satu mabuk. Yang kedua ini meninggalnya husnul khatimah. Karena dia tidak mengingkari syariat. Dia hanya sedang mabuk bertuhan, tapi tidak sempat sholat, lagi mabuk. Orang mabuk, syariat diangkat dari dia. Rufi'al qalam anis salas. Ya. Hukum terangkat dari 3 golongan. Bayangkan, jika tua memabukkan, membuat orang tidak kena hukum syariat, bagaimana jika itu, kata Sayyidina Rumi, Maulana Rumi mengatakan, jika ini bukan lagi toa bumi, tapi toa arasyiyah, toa jannah, toa ma'rifat hakikat. Kalau orang minumlah anggur toa ma'rifat ini, dia akan mabuk bertuhan. Dia di bumi, tapi perasaannya bukan lagi di bumi. Dia masih hidup, tapi sebenarnya dia sudah mati. Orang sudah mati, sudah tidak ke syariat. Kalau jumpa wali begitu, jangan ingkar dengan dia. Dia sedang saker, dia sedang mabuk. Tapi kalau ada yang mengalamkan, untuk apa kau sholat? Dia sedang mengingkari syariat. Maka guru kami ahli tauhid yang mengatakan apa? Perbedaan wali syaitan dengan wali Allah. Wali syaitan, wali Allah. Wali Allah yang saker, yang mabuk. Wali syaitan penampilannya sama. Sama-sama tidak terlihat bersyariat. Perbedaannya satu saja. Wali syaitan meremehkan syariat. Maka kami himbau siapapun yang belajar hakikat, jangan terjebak kepada hakikat syaitania, karena syaitan lebih dulu berhakikat daripada Nabi Adam. Syaitan lebih dulu berhakikat daripada Nabi Adam dicipta, syaitan sudah zikir ribuan tahun, sudah berhakikat. Maka dengan alasan hakikat itu dia tidak sujud kepada Adam. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mau sujud wahai Adam? Dia bicara hakikat asal muasal diri. Dia bicara ma'rifat diri. Apa kata syaitan, iblis? Khalaqtani min nar. Anasirku dari api, anasir dia dari tanah. Dia bicara anasir, Pak. Ilmu 4 unsur yang dibagi-bagi, yang sudah dibagi oleh ulama-ulama ahli hakikat di negeri kita. Jangan dikira orang bahas anasir sudah kenal Allah, belum tentu. Siapa tahu syariat hakikat dia hakikat syaitania. Kalau di riwayat kitab ulama ahli hakikah, iblis menjawab dengan jawaban yang lain. Apa kata iblis? Ya Rabb, bukankah sujud hanya kepada engkau, kepada Adam? Dia menyalahkan semua malaikat dan menyalahkan perintah Allah. Jadi inilah ciri-ciri hakikat syaitan. Ada perintah syariat, usjudu li Adam, ini syariat. Sujudlah kepada Adam. Paham hakikat dia, meremehkan itu.
Tanda dia belum paham siapa yang menyuruh. Yang nyuruh Allah. Dia berpaham terhadap Allah. Apa kata dia? Aku ini bagian dari Allah, Allah bagian dari aku. Kan itu paham orang hakikat. Dalam diriku ada Allah, bahkan tiada wujud aku kecuali wujud Allah. Itu paham orang hakikat. Betul paham itu kalau kita betul-betul mengerti rasanya. Kira-kira lebih tinggi faham hakikatnya iblis atau Adam? Mana yang lebih tinggi? Lebih dahulu iblis. Lebih tinggi? Coba perhatikan, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan ma'rifat kepada Adam di atas hakikat namanya Allah ajarkan ma'rifat nama. Maka orang malaikat yang berhakikat, iblis yang berhakikat, dia kalah martabat 1 derajat. Tapi 1 derajat 70.000 makom. Maka kata Allah, usjudu li Adama, sujudlah kepada Adam. Kenapa? Nur nama yang ada di wajahnya dikatakan oleh Sayyidi Imam Barzanji dalam Maulid, itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ilmu bersirat memancar menyeri di wajah. Oleh karena itu nur itu berpindah ke keturunannya, muridnya terus. Nur kalau masuk ke dalam kolbu wajah bercahaya, itulah cahaya Nur Muhammad SAW. Jadi yang kita maksud nur situ adalah intinya ilmu, bukan cahaya lampu ini. Jangan salah faham. Ya, cahaya ini orang PLN punya Nur Muhammad itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sama-samalah kita. Ya, kalau ada kurang-kurang di saya, doakan saya semoga Allah lengkapkan. Kalau ada kurang-kurang di Tuhan, kita ingatkan juga. Ya, karena banyak sekali di seluruh negeri kita ini. Saya jumpa orang Yaman. Apa kata dia? Kalau kalian belajar adab sini ke Hadramaut. Tapi kalau belajar hakikat kami saja yang ke sana. Mereka mengakui negeri kita memang pakar kajian hakikat dan makrifat. Alhamdulillah. Bahkan itu salah satu guru kita di Mekah mengatakan, sekarang wali Allah banyak di negeri kalian. Semoga ini bagian dari guru-guru kita juga. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang-orang kayak kita ini gak pantas jadi wali, Pak. Ya, tapi semoga Allah pantaskan. Kalau kita ini tidak pantas, setelah mengenal hakikat diri, min sulalatin min ma'in mahin, dari tanah, dari air yang hina, dari air mani yang hina, keluarnya dari tempat barang yang hina, masuk ke tempat yang hina. Masalah Tuhan ini jadi wali? Muka-muka begini jadi wali? Gak pantas kita ini jadi wali. Ya, wali murid lah ya. Wali nikah. Allahumma sholli ala. Tapi kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu, semoga inilah yang disebut pintu jadi wali. Mesti mengenal iradah Allah. Maka man arafa iradatahu fahuwa waliyun min awliyaillah. Siapa yang mengenal hakikat iradah, kehendaknya Allah, maunya Allah, dia sudah menjadi kekasih Allah. Semoga kita dipantaskan, amin. Pilihan di akhir zaman ini dua saja, jadi wali setan atau jadi wali Allah. Wajib Pak milih, wajib milih. Wali setan ikut setan, wali Allah ikut Rasulullah SAW. Bukan ikut Allah, kita nggak sanggup ikut Allah. Yang sanggup ikut Rasul. Allah laisa kamitsli syai', tidak rupa, tidak berwarna, tidak bertempat. Dia yang tahu hakikat dirinya, tapi dia bertajalli, bermazhar, bermanifestasi, mengejawantah pada nur wajah Sayyidina Muhammad SAW. Maka kita diizinkan untuk mengenal Allah melalui beliau. Apapun yang keluar dari kalamnya itu kalam ma'rifat. Apapun geraknya gerak tarikat. Apapun pahamnya itulah hakikat. Adapun adabnya itulah ma'rifat. Nabi ditanya oleh Sayyidina Jibril, apa itu ihsan? Sudah sering dengar ya? Ada yang namanya ihsan.
Ada ya, mungkin dulu ayahnya ngaji bab ihsan. Ini kabar gembiranya, bapaknya dulu sebelum bikin anak sudah ngaji dulu, ngaji tasawuf ya. Nabi jawab, al-ihsan, ihsan itu secara bahasa berbuat baik, tapi secara makrifat anta'budallah, inilah ibadah secara makrifat. Anta'budallah ka'annaka tara, engkau menyembahnya seakan memandangnya. Saya mau tanya, bukankah Allah berkata di surah Al-An'am, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dicapai dilihat oleh pandangan. Betul? Terus siapakah yang memandangnya di bab ihsan? Mata batin tak sanggup, Pak. Mata batin hanya sanggup memandang hakikat diri. Mata batin memandang diri. Absar bukan basar. La tudrikuhul absar. Jangankan basar, jangankan basirah, basar pun basir semuanya tidak bisa. Basar basirah tidak mampu. Karena absar, basirah, basar sama. Basair dia juga. Basirah hanya mampu memandang nama. Makanya basirah letaknya pada kalbu. Kalau basar mampu memandang af'al, perbuatan Allah. Lihat saya, nah, ini hasil perbuatan Allah ini ya. Ya. Fi ahsani takwim, Allah menciptakan kita itu perbuatannya dalam bentuk yang takwim, yang sempurna, yang stabil, yang proporsional. Alam ini perbuatan Allah, bukan wujud Allah seperti yang diajarkan ahli hakikat. Ahli hakikat wujudiyah zindiqiyah. Perhatikan, ini yang mengajarkan bahwa alam ini wujud Allah itu bukan tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Itu bukan ajaran hakikat ahlus sunnah wal jamaah. Alam ini wujud tambahkan af'al Allah. Bisa bedakan? Alam itu, coba ulangi, alam wujud af'al, bukan wujud Allah. Kalau alam ini wujud Allah, tembok itu Allah lah. Kalian buang air kecil itu Allah kah? Buang air besar Allah kah? Su'ul adab. Makanya cara menguji hakikat itu bawakan ke bab hakikat. Adabnya mana? Pantaskah kalimat itu dilafazkan? Ya, pantaskah kalimat itu dilafazkan? Itu sebabnya sebelum belajar tasawuf wajib belajar sifat 20 dengan benar. Ya. Akidah Ahlussunnah yang diajarkan Imam Asy'ari dan Maturidi yang diringkas oleh Imam Sanusi dalam kitab Aqidah As-Sanusiyah, yang kemudian diringkas jadi Aqidatul Awam. Ya, diajarkan di pesantren, di tempat mengaji lewat hafalan Allah wujud qidam baqa. Cuma kita hanya ngerti hafalannya, tidak mengerti fahamnya. Itulah rentan masuk paham-paham syaitan yang dulu berperang dengan Nabi Adam. Maka sejak Nabi Adam, iblis syaitan menyatakan perang kepada Bani Adam. Musuh kita bukan jin, musuh kita bukan kuntilanak, musuh kita bukan apalagi jin. Orang sini apa namanya? Apa Pak Camat? Oh, jin itu orang bahasa Arab Pak. Lea, bukan musuh kita. Tuyul bukan musuh kita. Khodam bukan musuh kita syaiton. Syaiton itu minal jinnati wan nas, masuk ke batang tubuh manusia, masuk ke batang tubuhnya jin. Makanya kadang syaitan bertubuh manusia ini lebih bahaya daripada syaitan bertubuh jin. Kalau bertubuh jin, perutnya bolong, namanya kuntilanak. Sundel bolong, ya nggak bisa jalan, namanya suster ngesot. Nggak punya celana, namanya kolor ijo. Itu nggak level Pak. Urusan kita yang begitu-gituan. Urusan kita ngelawan syaitan yang dia menyesatkan di bab hakikat. Perhatikan, sampai hakikat syaitan punya hak masuk.
Karena hakikat belum sampai pada sir, hakikat baru sampai di ujung kolbu bernama fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada. Fuad, sesungguhnya sama, basar, fuad. Semua dimintakan Allah pertanggungjawaban. Kembali ke pertanyaan tadi. Allah la tudrikuhul absar. Allah tidak dapat dipandang, tidak dapat dicapai dengan pandangan siapapun. Basirah siapapun tidak sanggup memandangnya. Terus apa maksud hadis Nabi? Anta'budallah ka'annaka tarah. Inilah kata imam dahulu, ka'annaka, ini bab adab. Ka'annaka berarti ka'annaka, seakan-akan. Pada diri Nabi, Nabi benar-benar memandang. Tapi bukan pandangan jasad Muhammad bin Abdullah. Bukan juga basirah Nur Muhammad, itu makhluk. Nur Muhammad makhluk, tidak mungkin Khalik dipandang oleh makhluk. Yang mampu memandang Khalik hanya Khalik itu sendiri. Yang mampu memandang Allah hanya Allah itu sendiri. Maka Allah berilah jembatan wasilah. Al-wasilah itu bernama hembusan ruhnya Ahmad. Fanafakhtu fihi min ruhi. Lalu aku setelah ciptakan tubuh manusia, aku tiupkan, hembuskan pada dirinya rohku, bukan zatku. Perhatikan, bukan wujudku. Yang Allah hembuskan apa? Ruhku. Ruh Allah namanya Ahmad. Apa nama ruhullah? Nah, coba hafalkan. Ini kaidah ma'rifat. Ahad zatullah. Ikuti. Ahmad ruhullah. Muhammad nurullah. Al-Mahdi khalifatullah. Ahad nama dari zat Allah. Ahmad nama dari hembusan ruhul, bukan nama zat. Bukan nama zat. Ada Ahmad Muhammad bin Abdullah, ada Ahmad ruhullah. Apa perbedaannya? Sebenarnya dia juga, tapi berbeda dimensi. Kalau Ahmad ini hembusan Allah langsung. Karena hembusannya Allah sebut yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh yang aku hembuskan itu. Ini orang Yahudi nanya. Tapi Yahudi ini sebelum nanya sudah bikin kesimpulan. Kata mereka satu kelompok, ahli kitab, kalau benar Muhammad ini Rasulullah sama dengan Nabi Musa, pasti dia menjawab seperti Nabi Musa jawab. Apa jawaban Nabi Musa? Ruh itu rahasia Allah. Ayo kita tes. Datanglah mereka ke Madinah, mereka tanya kepada baginda, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, apa hakikat ruh? Apa jawaban Nabi Muhammad? Tunggu, turunlah ayat. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang hakikat ar-ruh. Kulir ruh, katakanlah hai Muhammad, ar-ruh min amri rabbi, itu rahasia Tuhanku. Kalau rahasia dibuka enggak? Kalau rahasia dibuka enggak? Makanya Imam Suhrawardi dalam kitab Awariful Ma'arif, murid Syekh Abdul Qadir Jilani, mengatakan apa? Ulama kita tidak sepakat tentang ilmu ini. Satu kelompok bilang ilmu ini jangankan kalian, Nabi pun tidak diberi. Kelompok kedua, kalian tidak diberi, ini diberi ke Nabi khusus, dan lain sebagainya. Namun kita jawab pakai Quran lagi. Itu kan perdebatan ulama, ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak tahu takwilnya kecuali Allah. Ibnu Abbas membacanya lanjut. Tidak tahu takwilnya kecuali Allah. Warrasikhun,
dan orang-orang yang dalam ilmunya. Mereka mengatakan, kami beriman, kami bersaksi. Berdasarkan itu Imam Hakim Tirmizi mengatakan, ya ini nukil-nukilan biar ilmiah Pak, karena saya lihat ada orang pesantren yang hadirnya. Hakim Tirmizi dalam Nawadir Usul dan Hakim dalam kitab Siratul Aulia atau Khatmul Aulia mengatakan apa? Bahwa tentang ilmu ruh itu betul dia rahasia Allah, tapi dapat diketahui oleh Rasulullah dan rasikhuna fil ilmi, orang yang diberikan kedalaman ilmu, merekalah pewaris hakikat Rasulullah. Jadi ada yang mewarisi syariat Rasulullah, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa. Jadilah kiai-kiai, tuan guru hari ini ahli kitab. Tapi tolong ahli kitab hargai kelompok kedua. Pewaris thariqah Rasulullah itulah mursyid-mursyid, kiai-kiai yang mengajarkan tata cara zikir, khalwat suluk. Yang ketiga, pewaris hakikat, merekalah wali-wali Allah. Wali-wali, tapi walinya sudah khawas. Sedangkan ma'rifat, pewarisnya khawasul khawas. Balik lagi, ini belum tuntas pertanyaannya. Jadi yang memandang Allah siapa? Hah? Siapa yang memandang Allah? Allah sendiri, betul. Terus gimana caranya? Lalu apa makna syahadat kita? Asyhadu, aku bersaksi, aku menyaksikan. Apa maknanya? Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau menyembahnya seakan memandangnya. Saya bertanya kepada guru saya, terus diajarkan satu kaidah, lalu kita disuruh riyadhah. Dalam riyadhah itu Allah buka. Kita lapor, kata beliau, ini boleh diajarkan. Yaudah kita ajarkan. Teorinya, pahamnya aja. Kalau mau mengamalkannya, mesti punya mursyid. Ya. Ini kan tabligh akbar Pak. Tabligh akbar bukan tarbiyah. Tabligh akbar itu hanya memotivasi supaya orang membangkitkan lagi ilmu ini. Naik di atas itu taklim, di atas taklim namanya tarbiyah takwin, membentuk. Baru orang diajarin zikir ini, diajarkan paham ini, khalwat di sini, bawakan paham ini, barulah nanti di atas menjadi insan kamil. Jadi siapa yang memandang? Gimana caranya? Ini kaidahnya kita kasih. Kullu man 'alaiha fan. Dalam Al-Quran ya, segala sesuatu fana kecuali wajah Allah. Kalau semuanya fana binasa, kecuali hanya wajah Allah. Berarti wajahnya menatap wajahnya. Perhatikan, Allah memandang makhluk namanya wajah rububiyah. Apa namanya? Makanya ayatnya paling gampang, Alhamdulillahi Rabbil, segala puji kesempurnaan milik Allah. Rabb, apa arti Rabb? Pencipta, pemilik, penguasa. Kaitannya dengan Tuhan sebagai pencipta makhluk. Tapi ada wajah namanya wajah uluhiyah. Kalau Pak Camat sekarang kan wajahnya wajah Pak Camat nih, karena pakai baju camat. Ya, kalau di rumah wajah ayah. Ya betul. Kalau ketemu istri wajah suami, wajahnya sama. Betul Pak ya. Kalau ke kampus jadi wajah mahasiswa, culun lagi. Ya, ketemu kiai wajah santri. Kita diberikan Allah wajah-wajah ini. Jangan salah pakai wajah. Ya. Lagi di pesantren pakai wajah militer, nggak boleh ya. Lagi di kantor camat jangan pakai wajah santri, pakai wajah rakyat, melas-melas sedikit Pak. Ya, kalau pakai wajah santri nanti pakai dalil kita. Pak Camat mana dalilnya pakai KTP? Kan lucu lah nanti tuh. Wajah yang menatap dirinya sendiri.
Itu yang disebut wajah uluhiyah. Apa namanya? Wajahnya itu juga. Walillahil matsalul a'la. Milik Allah lah perumpamaan yang indah, yang pantas, yang tinggi. Maka kalau buat permisalan dalam ilmu hakikat, jangan buat permisalan yang tidak pantas. Inilah perdebatan orang Aceh dulu, dua imam besar. Satu Syekh Hamzah Fansuri, satu Syekh Nuruddin Raniri. Dua imam hebat, imam sufi. Tapi Hamzah Fansuri meninggal duluan. Nuruddin Raniri nulis kitab. Dia bantah ilmunya Hamzah Fansuri. Apa kata Syekh Hamzah Fansuri? Dalam syair-syair dia, syair perahu, syair ini, syair itu banyak sekali. Dia cakapkan, dia katakan, Allah itu ibarat biji, alam itu seperti batang dan dahan dedaunan. Maksud beliau, alam itu bersumber dari satu titik, diilustrasikan biji. Syekh Nuruddin Raniri, dia walaupun seorang mursyid tarekat Qadiriyah, dia tidak memahami dengan logika orang tarekat sufi. Dia pakai logika akidah Ahlussunnah versi Asy'ariyah. Apa kata dia? Kalau begitu, lebih besar alam daripada Tuhan, sebagaimana lebih besar pohon daripada biji. Sayangnya Hamzah Fansuri sudah meninggal, muridnya pun sudah mati. Seandainya muridnya hidup atau dia hidup, dia bisa boleh jawab lagi. Wahai Nuruddin Raniri, manakah bijinya ketika sudah ada batang tubuh pohonnya? Mana biji pohonnya mana? Mengalir di setiap dahannya, di setiap tubuh batang pohonnya, betul nggak? Berarti persepsi Hamzah Fansuri benar dengan paham dia. Persepsi Nuruddin Raniri benar, tapi kurang pas. Karena dia tidak tahu bahwa biji sudah mengalir dalam seluruh batang tubuh pohon. Tapi ilustrasi ini pun belum pas. Kata orang Jakarta Padang, kalau mengisyaratkan, mengkiaskan Allah dengan biji, lalu pohon, kias ini tidak sempurna. Ini akan mengundang tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Kenapa? Jika diiktibarkan bahwa Allah itu seperti biji, alam itu seperti batang tubuh pohon, bijinya sudah nyatu dengan batang tubuh pohon, berarti Tuhan akan mengatakan Allah menyatu dengan alam. Padahal alam pada sisi Allah dianggap tiada, yang benar-benar hanya ada wujud dia. Dan kullu man 'alaiha fan, segala satu fana dari wujudnya, yang benar-benar ada hanya wujudnya. Tidak ada penyatuan. Kalau penyatuan berarti ada dua wujud, ada wujud alam, ada wujud Allah. Mulailah pusing orang Lombok. Kecuali orang-orang yang kolbunya dan pikirannya Allah bimbing. Ya, sampai situ dulu lah. Nanti kalau lanjut nanti ada yang marah ke saya ini. Jadi siapa yang memandang Allah? Namun nur rububiyah, bedakan, bukan wajah rububiyah. Nur rububiyah Allah itulah Nur Muhammad. Nur uluhiyah Allah itulah Nur Ahmad. Paham? Nur rububiyah fana, nyatalah Nur Ahmad. Nur Ahmad fana, barulah dia menatap dirinya. Anta budallah ka'annaka tarahu. Jadi engkau menyembah secara ma'rifat, engkau tahu bahwa hakikat dirimu berasal dari ketiadaan. Ya, awalam yadhkurul insan. Ya, bukankah manusia ingat? Ya, bahwa kami menciptakan dia, walam yaku syai'a, awalnya dia tiada. Kembalikan diri ketiadaan, kembalikan diri kepada kefanaan. Fana dulu diri kita, nol dulu diri kita, itu yang disebut hamba. Itu yang disebut apa? Hamba. Mudah toh? Gimana cara fahamnya? Mudah. Kita berkali-kali sampaikan. Bukankah setiap hayya 'alas shalah kita menjawab la haula wala? Itu bab hamba. Rasulullah sudah berikan jalurnya, kaifiatnya.
maka tidak ada yang sulit. Yang sulit kalau kita tidak mau membawakan diri secara utuh. Kita sudah tolak, wah susah. Hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan tiadalah aku ruku, tiadalah aku sujud kecuali dengan Allah. Berarti dengan Allah memandang Allah. Selamat mama. Dengan Allah memandang, udah paham? Jika sholat tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah, maka anta budallah, engkau menghambakan dirimu, menolkan dirimu, menatap kepada Allah. Hanyalah dengan Allah itu sendiri. Ada kalimat billah. Muncullah satu ilmu dalam keilmuan Islam. An-nuqtah tahtal ba. Ilmu titik di bawah ba. Billah. Cukup dululah. Nanti tumpah nanti. Ya. Barangkali itulah penyegar apa yang selama ini dipakaikan oleh Tuan Syekh Ali Batu, Syekh Siddiq, itu pakaian dia. Dia sholat pakai rasa itu. Diambil dari gurunya pun juga demikian. Guru-gurunya terus sampai kepada Rasulullah. Bedanya di zaman Rasulullah istilah-istilah itu hanya dikalamkan dengan ungkapan kata-kata, tidak diungkapkan dalam istilah-istilah keilmuan. Jangan sibuk dengan istilah, ya. Harus paham. Jangan merasa kalau sudah hafal istilah, sudah paham sampai kepada paham. Baru paham istilah, belum memahami istilah. Apa bedanya nanti dengan orang yang baca kitab, terhijab dengan ilmu kitabnya? Orang yang menghafalkan ilmu hakikat sama dengan orang yang terhijab dengan ilmu hakikatnya. Sedangkan ilmu, kata Imam Ghazali, sifat Allah. Wa ya'bal ilmu illa ayakuna lillah. Semestinya ilmu itu menuntunmu menambah dekat kepada Allah, bukan malah terhijab kepadanya. Wallahu alam bis-shawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Doa kita. Baik. Astaghfirullahaladzim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita salat Jibril sama-sama yang kuat. Hadirkan bahwa Rasulullah menjawabnya. Ya Nabi salam alaika. Ayo. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا lillahi da'i. Yang kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إيسر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم الرحمن الرحيم كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم صل وسلم على من كان خلقه عظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الحمادين وورثته أمته المهديين. اللهم أوصل مثل ما قرأنا من الصلوات والفاتحة إلى روح سيدنا أحمد سيدنا محمد سيدنا المصطفى المتوكل الفاتح الخاتم إلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وساداتنا أهل الطرق الصوفية خصوصا سيدنا الحسن البصري والحسن والحسين وسيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا سلمان الفارسي سيدنا قاسم سيدنا يا الله أبي يزيد البسطامي سيدنا أبي الحسن الخرقاني سيدنا عبد الخالق الغجدواني وأخيه سيدنا عبد القادر جيلاني وسيدنا إلى الإمام بهاء الدين شاه نقشبند وسيدنا الإمام أبي الحسن الشاذلي وجميع أهل الطرق الصوفية وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله sampaikan juga ya Allah salam kami, rindu kami, cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, terimalah salam dari kalbu kami yang kotor ini kepada kalbu Engkau yang bercahaya. Ruh kami yang terhijab ini kepada ruh Engkau yang sangat dekat kepada Allah. Dari jasad kami, lisan kami yang penuh dosa ini kepada lisan Engkau yang penuh dengan hikmah. Ya Rasulullah, taqabbal minna tahiyyatina wa salamana. Ya Rasulullah, mohon terimalah salam hormat kami, salam rindu kami. Ya Sayyidina ya Rasulullah, isfa' lana. Ya Rasulullah, isfa' lana. Ya Rasulullah, isfa' lana. Ya Rasulullah, isfa' lana. Wahai baginda Rasulullah, berilah syafaat kami. Berilah syafaat kami di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal Tuhan Engkau. Dan izinkanlah kami mendapat syafaat Engkau di padang mahsyar dengan berjumpa dengan Engkau, mendapatkan pertolongan darimu ya Rasulullah. Diizinkan menatap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya man qulubana biyadihi rahmaniyah. Wahai Allah yang maha rahman, kalbu kami adalah rahman rahimmu, dalam genggam kasih sayangmu. Ya Allah, jika Engkau melihat hati kami keras, ya Allah, berkat Sayyidina Muhammad mohon lembutkan sore ini juga ya Allah, detik ini juga ya Allah. Jika hati kami gelap, mohon saat ini juga ya Allah terangi ya Allah. Nawwir qulubana ya Allah.
Jika Engkau melihat hati kami tidak baik, mohon diperbaiki ya Allah. Perbaiki kami, keluarga kami, anak keturunan kami ya Allah. Perbaiki negeri kami ya Allah. Perbaiki ulama-ulama dan umara-umara kami ya Allah. Perbaiki rakyat kami ya Allah. Perbaiki negara ini ya Allah. Perbaiki semua negeri yang menyembah Engkau ya Allah. Allahumma ya nur, ya man nuruhu ala kulli nur, nuruhu muttali'un ala kulli syamsin wa qamarin. Ya Allah, yang nurnya meliputi, yang muncul di setiap adanya pagi dan sore, di setiap waktu. Ya Allah, tapi matahari yang Engkau cipta masihlah terbenam ya Allah, sedangkan nur Engkau tidak pernah terbenam. Maka ya Allah, imla' qulubana binurika alladhi la taghib, la taghrub. Ya Allah, penuhilah kalbu kami dengan sinar nur cahaya matahari ma'rifatmu ya Allah, yang tidak pernah dia terbenam ya Allah. Meskipun kami nanti sakaratul maut, menghadapi ujian yang berat selama hidup, ketika kami hidup susah ataupun senang ya Allah, jangan pernah terbenamkan, jangan pernah padamkan nur Engkau ini ya Allah. Allahumma ya Allah, arifna aqrabat turuqi ilaik. Ya Allah, mohon tunjukkan kami jalan terdekat kepadamu, yaitu jalan mengenal Engkau, menyebut nama Engkau, menghambakan diri kepada Engkau yang punya nama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.